Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angger Slamet Sukmajati. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kewarganegaraan yang meliputi 4 poin. Di sini saya beri ada peta konsep untuk memperjelas, dan mohon maaf bila peta konsepnya kurang jelas. Jadi saya akan menjelaskan cara yang saya bisa. Jadi yang pertama itu pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua itu negara dan aspek-aspek kewarganegaraan. Yang ketiga hubungan warga negara dengan pemerintah. Yang keempat peranan warga negara dalam berbangsa dan bernegara. Nah, sebelumnya saya akan poin pertama itu pendidikan kewarganegaraan. Sebelumnya saya akan memberikan pengertiannya dulu. Jadi, pendidikan kewarganegaraan merupakan sebuah bentuk pendidikan bagi generasi penerus bangsa yang dimana bertujuan agar bisa menjadi warga negara yang memiliki atau yang dapat berpikir secara kritis atau tajam dan mengetahui hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan selanjutnya itu ada pentingnya pendidikan kewarganegaraan yang khususnya bagi mahasiswa. Yang pertama itu mahasiswa menjadi pribadi yang mengetahui hak dan kewajibannya dalam sebagai warga negara Indonesia. Jadi di sini mahasiswa itu merupakan generasi penerus bangsa bagi negaranya. Maka dari itu mahasiswa di sini dituntut untuk dapat mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia yang baik. Dan yang kedua itu mahasiswa menjadi pribadi yang berpikir kritis. Nah, dengan pendidikan ini mahasiswa itu dituntut untuk dapat berpikir kritis mengenai isu-isu nasional maupun internasional. Yang ketiga, mahasiswa menjadi pribadi yang bertoleransi tinggi. Nah, dengan pendidikan ini mahasiswa itu dapat mengetahui adat dan budaya dalam daerah yang ada di Indonesia bermacam-macam, dapat mengetahui macam-macam adat dan budaya yang ada di Indonesia. Maka dari itu mahasiswa akan dapat atau memiliki toleransi tinggi mengenai adat dan budaya yang ada di Indonesia. Dan yang keempat itu mahasiswa menjadi pribadi yang cinta damai. Jadi mengenai pendidikan demokratis atau demokrasi, mahasiswa di sini dituntut untuk dapat menciptakan lingkungan yang cinta damai. Dan yang kelima, mahasiswa menjadi sosok yang mengenal dan berpartisipasi dalam kehidupan politik lokal, nasional, dan internasional. Ya, selanjutnya yaitu negara dan aspek-aspek kewarganegaraan. Di sini saya akan menjelaskan pengertiannya dulu. Negara merupakan sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu dan diorganisasi oleh pemerintah negara yang sah dan umumnya memiliki negara yang berdaulat. Selanjutnya yaitu aspek-aspek kewarganegaraan Indonesia. Di sini ada 8 aspek. Yang pertama yaitu persatuan dan kesatuan bangsa yang meliputi hidup rukun, damai dalam perbedaan, cinta lingkungan, dan Sumpah Pemuda dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu norma hukum dan peraturan yang meliputi
norma-norma dalam yang ada di jalan raya, hukum, peraturan yang ada dalam sekolah, peraturan dalam berkeluarga, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga itu HAM, yang meliputi hak dan kewajiban bagi anak, hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, dan kebebasan dalam berpendapat, dan lain sebagainya. Yang keempat, kebutuhan kewarganegaraan. Di sini meliputi gotong royong, harga diri sebagai masyarakat, kebebasan berorganisasi, dan lain sebagainya. Dan yang keempat yaitu yang kelima ada konstitusi negara, yang dimana meliputi proklamasi kemerdekaan, hubungan dasar negara dengan konstitusi, dan lain-lain sebagainya. Yang keenam, kekuasaan dan politik, yang meliputi pemerintah desa dan kecamatan, dan pemerintah pusat, serta lain-lain sebagainya. Yang ketujuh yaitu ada Pancasila, yaitu meliputi Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, dan lain sebagainya. Yang kedelapan yaitu globalisasi. Nah, selanjutnya itu hubungan warga negara dengan pemerintah. Jadi hubungan negara dalam pemerintah di sini itu menurut saya sangat saling membutuhkan. Mengapa? Karena dalam unsur-unsur negara itu ada 4 unsur, yang dimana ada rakyat, pemerintah, wilayah, serta pengakuan dari negara lain. Dari situlah maka pemerintah tanpa adanya rakyat, maka negara tersebut belum bisa dikatakan negara yang sah. Dan selanjutnya yaitu peranan warga negara dalam berbangsa dan bernegara. Di sini dibagi menjadi 4 peranan. Yang pertama yaitu peranan bersifat pasif, yaitu merupakan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai cermin dari seorang warga negara yang taat dan patuh kepada negara. Dan yang kedua itu peranan yang aktif, merupakan aktivitas warga negara untuk ikut serta mengambil bagian dalam kehidupan bangsa negara. Selanjutnya peranan positif, merupakan aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan dari negara atau pemerintah sebagai konsekuensi dari fungsi pemerintah sebagai pelayanan umum. Selanjutnya yang terakhir yaitu peranan negatif, merupakan aktivitas warga negara yang menolak campur tangan pemerintah dalam persoalan yang bersifat pribadi. Ya, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.